Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran. Ibu memiliki video pembelajaran dengan judul Aktivitas Manusia dalam Memenuhi Kebutuhan. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning, yaitu diharapkan yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan tindakan dalam memenuhi kebutuhan dengan kemampuan keuangan yang terbatas. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang jenis-jenis kebutuhan. Terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan jenis-jenis kebutuhan menurut kemampuan keuangan yang terbatas. Selanjutnya yaitu materi kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menurut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Contoh adalah makan. Ketika kita lapar, maka kita akan makan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya atau hidup terganggu. Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan yaitu dibagi menjadi beberapa macam kebutuhan. Pertama adalah macam-macam kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh ada sandang, kemudian pangan, makanan, dan juga papan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh ada peralatan rumah tangga seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contoh adalah pesawat, kita traveling, kemudian mobil mewah, rumah mewah, handphone, itu adalah termasuk kebutuhan barang mewah. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan menurut sifat. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contoh, ketika lapar kita harus makan. Kemudian ketika kita sakit kita harus meminum obat dan juga kita harus berolahraga. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya adalah rekreasi, kemudian mengaji, menonton televisi, dan juga belajar. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi segera karena apabila tidak terpenuhi maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh, makan bila lapar, kemudian minum obat bila sakit, dan juga memakai payung bila sedang hujan. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya adalah tabungan, pensiunan, asuransi, pendidikan, dan juga kesehatan.
Selanjutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut subjek. Menurut subjek dibagi dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan dengan perseorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contoh, makan, minum, kemudian sepatu dan juga kacamata. Itu adalah contoh macam-macam kebutuhan menurut subjek yang termasuk kebutuhan individual. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh adalah jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan sekolahan. Ya, kebutuhan manusia salah satunya berbeda satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia, yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Jenis-jenis kebutuhan selanjutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang pertama ada barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik material maupun fisik. Contoh adalah sepatu dan juga air. Ini adalah termasuk barang ekonomis karena ketika kalian ingin membeli barang tersebut, kalian harus berkorban, yaitu uang dan juga berkorban secara fisik. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang yang contoh jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contoh barang ekonomis ada udara, sinar matahari, kemudian ada air, itu adalah barang bebas. Kemudian alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang substitusi, ketika kalian lapar, kita makan membutuhkan nasi, tetapi tidak ada nasi di rumah. Nah, nasi tersebut bisa kita gantikan dengan barang lain, seperti contohnya singkong atau ubi atau jagung. Itu adalah contoh dari barang substitusi. Selanjutnya ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satunya ada, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh, kompor membutuhkan gas. Kompor akan menyala apabila ada gas. Kalau salah satu barang tersebut tidak ada, maka fungsi dari kompor kurang bermanfaat. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebutuhan menurut alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada barang modal atau barang produksi. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Contoh barang produksi adalah lahan, mesin, dan gedung. Yang kedua adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan manusia. Contoh buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar dan juga alat tulis. Selanjutnya, alat-alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, yang ketiga barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh, padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses terlebih dahulu. Itu adalah contoh barang mentah. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh, tepung sebelum dibuat menjadi kue itu adalah barang setengah jadi. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Ini semua adalah contoh barang jadi. Nah, demikian anak-anak materi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan pada materi bab 3 kelas 7 SMP. Setelah kalian melihat materi yang Ibu sampaikan, di sini Ibu juga nanti akan memberikan juga latihan berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik, yaitu ada beberapa pertanyaan yang nanti harus kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Yang pertama pertanyaannya adalah 1. Jelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang jenis-jenis kebutuhan. Selanjutnya, LKPD yang kedua yaitu di sini ada gambar kebutuhan manusia yang banyak. Kebutuhan kalian yang banyak sebagai seorang pelajar. Pertanyaannya, buat suatu daftar skala prioritas kebutuhan kalian selama 1 minggu dengan mempergunakan uang saku yang kamu miliki dalam rentang waktu tersebut. Buatlah susunan kesimpulan tentang tindakan yang harus kalian lakukan dalam memenuhi kebutuhan kalian dengan kemampuan keuangan yang terbatas. Nah, demikianlah ada 2 LKPD yang nanti akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Setelah itu nanti silahkan kalian merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu apakah kalian sudah memahami kebutuhan manusia, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, dan adakah kesulitan yang kalian hadapi tentang materi macam-macam kebutuhan. Demikian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah melihat video Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.